Hai guys, ini untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita akan coba sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalian bisa cepetin terkait dengan zodiak yang ingin kalian dengar. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Zodiak Aries. Di minggu ini untuk zodiak Aries, passion dengan talking. Oke, untuk zodiak Aries di sini ada interested, ada sesuatu hal yang menarik, ada sesuatu email mungkin message, mungkin WhatsAppan, mungkin kalau soalnya di sini talking. Jadi ada kemungkinan ada suatu perbincangan atau WhatsApp, atau mungkin kalian lagi komunikasi dengan seseorang, mungkin lagi WhatsAppan gitu dengan seseorang yang akhirnya kalian merasa punya chemistry yang sangat dalam gitu ya. Ini tuh ibaratnya kalau dilihat dengan talking, dengan patient, ada suatu komunikasi yang kamu lakukan dengan seseorang mungkin jarak jauh yang yang akhirnya kalian tuh merasa ada passion, atau ada sesuatu hal yang kamu ngerasa feeling connected dengan seseorang, atau mungkin kamu lagi senang-senangnya WhatsAppan atau berkomunikasi dengan orang tersebut gitu ya. Kita akan lihat untuk zodiak Aries. Untuk Aries minggu ini, talking and patient. Aries. Oke. Jadi Aries ada kemungkinan. Jadi Aries ada kemungkinan. Kalau dilihat sebenarnya dengan ini ada kemungkinan kalian sudah menikah ya, atau ada kemungkinan nih relationship yang baru terbangun. Yang ada kemungkinan ibaratnya mungkin untuk zodiak Aries ada kemungkinan seseorang di sini dengan Knight of Cup akan datang dalam hidup kamu, akan hadir dalam hidup kamu gitu ya. Dan akan membawa suatu kamu akan ngerasa klik dengan seseorang. Nah, dengan ini ada kemungkinan hubungan ini kamu bisa jadi official pacaran, nikah, atau punya feeling connected yang sangat besar. Dengan talking dengan ini ada kemungkinan seseorang akan datang untuk ibarat mungkin akan ada suatu perbincangan, atau seseorang akan hadir dalam hidup kamu. Dan entah ya, kalau aku lebih melihat kayak kalau misalnya kamu single, kamu bisa berekspektasi orang ini emang punya niat untuk punya relationship sama kamu. Kalau terkait dengan suatu pernikahan, ibaratnya kalian sudah menikah dan segala macam, ada kemungkinan perbincangan antara kamu dengan pasangan kamu yang akhirnya kalian jadi punya ngerasa feeling connected dalam level tertentu gitu ya. Knight of Cups dengan Justice Card dengan The Lover, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Gemini, Libra, atau Cancer, Scorpio, Pisces, atau siapapun. Tapi apapun perbincangan atau ini tuh ibaratnya dilihat seseorang akan hadir dalam hidup kamu untuk membawa suatu perubahan dalam level hubungan kalian, entah level hubungan untuk menjadi pernikahan, atau mungkin seseorang di sini mempunyai perasaan yang sangat suka karena dia punya chemistry yang sangat dalam sama kamu gitu ya. Nah, mungkin seseorang tersebut tadinya agak sedikit denial, atau kamu agak sedikit susah untuk ngedapetin orang tersebut, atau seseorang merasa susah mendapatkan attention kamu, ada kemungkinan seseorang tuh kembali lagi hadir untuk emang dia tuh nggak mau ngalah, atau nggak mau ngerasa kalah, terus fight terhadap sesuatu hal karena dia merasa feeling connected. Ini bisa yang kamu rasakan atau orang lain rasakan. Jadi berarti seseorang nggak akan berhenti berusaha, atau nggak akan berhenti untuk enggak fight terhadap dalam suatu hubungan. Ada suatu perbincangan yang akan terjadi, ada sesuatu hal yang akan dia terus menerus untuk berusaha mempertahankan sesuatu hal, atau terus menerus untuk bisa ngedapetin hati kamu gitu ya. Wow. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo di minggu ini. Untuk zodiak Leo dalam minggu ini, Leo, untuk zodiak Leo, untuk zodiak Leo, clock. Oke, kita akan lihat
Jadi untuk zodiak Leo di sini ada rasa frustasi dalam suatu hubungan, merasa tidak confidence dalam sesuatu hal, merasa tidak cukup dalam suatu hubungan, karena mungkin diliputi dengan rasa-rasa takut, rasa keegoisan atau rasa jealousy gitu ya. Ini juga ibaratnya clock di sini, mungkin seseorang membutuhkan waktu untuk sendiri, mungkin menunggu waktu yang tepat, mungkin menunggu untuk waktu healing atau progress. Oke, kita akan lihat untuk situasi Leo. Oke, untuk zodiak Leo dalam minggu ini, not enough and clock. Oke. Wow. Oke. Zodiak Leo ada kemungkinan satu, mungkin kamu pada saat ini kamu memiliki financial issue kah? Tapi kalau memang kamu mempunyai financial issue pada situasi pada saat ini, ada kemungkinan seseorang yang dari kejauhan atau saudara dari kejauhan atau kakak dari kejauhan akan membantu kamu atau memberikan bantuan financial support. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu berita dari kejauhan Leo yang mungkin sanak saudara, family atau apapun membutuhkan bantuan kamu untuk bisa membantu orang tersebut. Mungkin seseorang sedang punya financial issue dan meminta kamu untuk membantu mereka. Tapi mungkin pada saat ini kamu lagi ngerasa, aduh gue nggak tahu, entah mungkin kamu lagi terbatas juga atau mungkin lagi emang kamu nggak mau aja untuk ngeluarin uang kamu untuk membantu orang tersebut, gitu ya. Karena aku lihat di sini ada kemungkinan seseorang yang dari jauh membutuhkan bantuan kamu financial support atau vice versa. Kamu pada saat ini sedang mengalami suatu kesulitan atau financial issue dan membutuhkan seseorang untuk bisa membantu kamu. Oke, nah mungkin atau simpelnya kalian juga memiliki pada saat ini kalian memiliki financial issue, tapi mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan kamu, gitu. Nah, kalau terkait dengan suatu percintaan Leo yang aku lihat di sini mungkin pada saat ini, satu, kalian berhadapan dengan seseorang yang tidak mau juga membuka hati atau tidak mau memulai suatu perbincangan. Sebenarnya ibaratnya dua orang ini saling kangen, tapi somehow seseorang berusaha untuk melindungi hatinya. Enggak, gue gak mau terbuka. Enggak, gue gak mau memulai duluan. Oke, ada kemungkinan seseorang yang jauh mengharapkan kamu untuk bisa untuk berinisiatif atau untuk memulai sesuatu hal, tapi somehow seseorang di sini merasa nggak confidence. Karena apa? Dia ngerasa lah orang dia juga nggak ngubungin, buat apa gue bertahan dalam situasi ini kalau tidak ada seseorang untuk berinisiatif untuk berkomunikasi. Ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang sudah mencoba untuk memulai duluan, tapi somehow dia tidak menerima atau merasa seseorang tidak merespon apa yang dia inginkan, ya akhirnya dia memilih untuk ya udahlah gue pasrahin aja, biar deh kita nggak berbicara, ya udahlah gitu. Mungkin seseorang di sini membutuhkan waktu atau pada akhirnya mungkin karena tidak ada suatu komunikasi yang dirasakan, pada akhirnya seseorang memilih untuk ya udahlah gue mungkin healing, ya udahlah gue pergi aja, ya udahlah gue diam aja. Dan akhirnya seseorang merasa nggak confidence, apakah gue harus mempertahankan hubungan ini lagi atau merasa hubungan ini baik-baik aja, gue harus berinisiatif. Jadi ada rasa ketidakpercayaan diri terhadap sesuatu hal. Simpelnya kalau misalnya kalian udah lama nggak berbicara, terus tiba-tiba sebenarnya seseorang kangen, terus seseorang ingin menghubungi, tapi dia nggak confidence lagi, apakah emang dia masih merasakan hal yang sama nggak sama gue kalau ketika gue memulai lagi. Karena gue udah memulai sesuatu hal tapi somehow tidak berbalas, jadi gue kayaknya nggak percaya diri deh sama dia, atau nggak percaya diri apakah hubungan ini emang gue masih bisa nggak ya berkomunikasi sama dia. Nah mungkin itu yang dirasakan seseorang gitu ya. Ini juga ibaratnya seseorang sudah berusaha untuk effort duluan atau berinisiatif duluan, tapi somehow dia berhubungan dengan seseorang yang emang gak mau ngebuka dirinya aja buat gue, yang akhirnya dia memilih untuk ya udahlah gue pergi aja gitu ya. Oke, yang terakhir untuk zodiak Sagittarius dalam minggu ini. Untuk zodiak Sagittarius di minggu ini, Sagittarius. Oh, photograph. Oke.
Oke, jadi kalau lihat untuk zodiak Sagittarius di sini someone missing you, oke? Looking at your photo, missing you, nostalgia. Di sini unconditional love, loving, giving and receiving affection and falling in love. Simpelnya seseorang yang from your past kangen sama kamu atau kamu kangen dengan seseorang. Atau ibaratnya seseorang di sini masih punya memori yang sangat dalam dengan seseorang dan masih mau untuk ibaratnya berkomunikasi, masih memberikan suatu perhatian gitu ya dengan seseorang. Oke. Kita akan lihat untuk Sagittarius minggu ini terkait dengan photograph and kisses. Sagittarius. Untuk Sagittarius. Untuk Sagittarius minggu ini. Oke, Sagittarius. Jadi dilihat untuk situasi ini ya. Kalau dilihat untuk zodiak Sagittarius ada kemungkinan sebentar, kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces atau Aquarius, Libra dan Gemini atau siapapun. Oke. Tapi kalau dilihat untuk zodiak Sagittarius energi who's coming toward you, ada sesuatu hal seseorang di sini tuh masih ngerasa nyesel, ngerasa sedih sesuatu hal yang berada dalam masa lampaunya, oke? Karena dilihat ibaratnya dengan kelihatan nggak sih? Oh nggak kelihatan ya beb. Nah gini mungkin, oke? Oke, zodiak Sagittarius. Jadi kalau dilihat ibaratnya di sini ada Five of Cups. Nah, situasi kartu ini adalah seseorang yang selalu ibaratnya menyesali suatu perbuatannya, menyesali sesuatu momen yang nggak bisa terjadi sesuai dengan apa yang dia visualisasikan. Simpelnya nyesel. Tapi nyesel itu kadang-kadang kan kita bisa berbuat sesuatu hal yang baik buat kita atau baik buat hubungan atau baik buat siapapun, tapi somehow dari kartu ini ibaratnya seseorang lebih fokus terhadap sesuatu hal yang nggak bisa terjadi atau fokus terhadap suatu kesedihan. Ya mungkin simpelnya aja dengan fotograf, dengan looking at your photo, ada sesuatu hal yang kamu berusaha untuk melihat sesuatu hal, berusaha mengingat sesuatu hal yang berasal dari masa lampau. Nah, dilihat ya untuk zodiak Sagittarius. Mungkin ada suatu penyesalan yang kamu rasakan atau vice versa. Kalian berhadapan dengan pasangan kalian yang mungkin menyesalkan sesuatu hal terjadi in the past. Simpelnya kalau kalian masih, misalnya kalian menikah gitu ya, mungkin ada sesuatu permasalahan terkait dengan suatu kestabilan atau terkait dengan suatu keamanan dalam suatu hubungan. Seseorang tuh selalu membuka masalah-masalah lampau yang lampau dan segala macam, dan seseorang kadang-kadang mengingat dan menyayangkan hal itu terjadi, yang akhirnya jadi kayak bukan toxic ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian udah menikah tuh kalian salah satu pasangan kalian terus menerus untuk ngeluarin permasalahan tersebut, selalu membawa hal-hal tersebut, itulah ibaratnya bukan apa ya, selalu bahasanya tuh apa sih, orang yang selalu kayak mengangkat suatu permasalahan di masa lampau terus menerus gitu. Nah mungkin ini yang dirasakan kamu atau pasangan kamu gitu ya. Dengan Knight of Swords, dengan ini mungkin seseorang datang gitu ya, atau seseorang tiba-tiba berkata kasar dan mengatakan dan menyesali sesuatu hal yang berasal dari masa lampau. Nah tadi seperti aku bilang, simpelnya mungkin kalau ini adalah pasangan kalian, pada saatnya mungkin kamu berkata sesuatu hal yang menyakitkan atau kamu berhadapan dengan seseorang yang mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan yang berasal dari masa lampau, yang ibarat kamu nggak kelar-kelar dengan situasi hal tersebut gitu ya. Nah mungkin ini juga mungkin tiba-tiba seseorang yang berasal dari masa lampau kembali hadir dalam hidup kamu tanpa disengaja, bukan tanpa nggak disengaja, tanpa tiba-tiba kamu kaget, oh tiba-tiba dia menghubungi kamu, tiba-tiba dia nelfon kamu, berkomunikasi sama kamu. Dengan the moon card, dengan five of cup, ada sesuatu hal yang mungkin dia ingin share terkait dengan sesuatu. Oke, mungkin dia sedang mengalami sesuatu hal yang menyedihkan, ada sesuatu penyesalan, ada sesuatu hal yang mungkin dia juga ngerasa sedih dalam situasinya dia. Tiba-tiba dia datang untuk ngobrol sama kamu, ingin menceritakan mungkin atau ingin men-share sesuatu hal mungkin, gitu ya. Kalau kamu merasa nggak ada rasa penyesalan dalam di masa lampau kamu, ada kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lampau kembali hadir dalam hidup kamu, tiba-tiba menghubungi kamu lah, simpelnya gitu ya. Tiba-tiba dia menghubungi kamu gitu ya,
Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia nggak yang dia nggak ceritakan sama kamu, yang tiba-tiba dia mungkin mengingat kamu dalam sesuatu hal. Oke? Itu yang bisa aku lihat dari Sagittarius. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.